Kalau sulapnya itu berhasil, gue nggak mengalami cedera apapun, sehat walafiat, tapi kenyataannya justru tulang punggung gue retak. Halo brothers, ketemu lagi sama gue Barry Dan gue Yandra. Hari ini kita mau bikin video spesial untuk 40.000 subscribers. Seperti yang kalian lihat, channel Abracadabra udah mencapai 40.000 subscribers. Menurut kita ini udah bagus banget, pencapaian yang bagus. Terima kasih, kita mau ngucapin untuk kalian semua yang udah support terus Abracadabra, udah ngasih like, terus nge-share videonya, terus subscribe juga, ngasih tahu teman-temannya untuk subscribe channel Abracadabra. Thank you banget, itu gokil banget deh pokoknya, lu pada gokil pokoknya. Gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe Abracadabra sampai kita ada di titik ini 40.000, padahal kita baru aktif tahun lalu. Menurut gue termasuk cepet ini. Semoga dalam waktu dekat ini udah bisa 1 juta subscribers kali ya. Amin. Mantap. Iya, soalnya kalau bermimpi tuh nggak usah nanggung-nanggung. Kalau 1 juta kan meleset-meleset ya 800.000 gitu. Boleh. Jadi di video sebelumnya kan banyak dari kalian yang udah komen ngasih pertanyaan ke kita, dan sekarang kita mau jawab. Video Q&A ini tujuannya supaya kalian bisa lebih kenal kita lagi. Oke, pertanyaan yang ini sering banget ditanyain. Ini gue kumpulin yang penanyanya sama ya. Jadi inti pertanyaan itu sama, gue kumpulin jadi satu. Dari Syahreni Reni, Tri Hidayatul Mukhlisin, Risforce Indo. Bentar, laptopnya mati. Abob Growtopia, Edric Gaming, Rian Armanda, Edwin Zizo, Andi Gaming Fam, Abid Pandia 34. Sorry kalau nyebut namanya salah. Pertanyaannya itu, kapan belajar sulap, dari mana kalian bermain sulap, dan sulap yang pertama kali dilakuin apa? Oke, jadi kita belajar sulap itu waktu gua kelas 5 SD dan Yandra kelas 6 SD. Kita mulainya barengan. Sebenarnya waktu itu biasa aja sama sulap. Jadi kalau kita nonton sulap panggung waktu itu stage biasa aja. Pertama kali gua tertarik itu karena nonton satu tayangan sulap di TV. Itu ada di mana pesulap jalanan. Nah, waktu gue ngeliat pesulap jalanan ini, yang pertama kali di pikiran gue itu, anjing, orang keren banget nih. Dia datang kayak biasa nyamperin orang, tiba-tiba dia nunjukin keajaiban pakai benda-benda yang sehari-hari. Dalam hati gue, wah gila nih, orang punya kekuatan nih. Nah, mulai dari situ kita mulai tertarik belajar sulap, khususnya awalnya itu street magic ya, yang dilakuin di jalan, ketemu orang langsung main gitu, nggak pakai alat-alat khusus atau semacamnya. Nah, banyak yang nanya ini dari mana belajarnya. Kita pertama kali belajar itu otodidak, kita sampai sekarang otodidak. Jadi intinya kita belajar berdua aja, tapi tentunya ada referensi kan. Kita referensinya itu dari buku-buku yang pengarangnya itu pesulap dari luar. Jadi kita banyak belajar referensi dari pesulap-pesulap luar. Contohnya kayak George Kindler, Steve Cohen, dan lain-lain. Terus sulap yang pertama kali dilakuin apa? Sulap yang pertama kali dilakuin itu waktu itu ini udah gue bahas waktu itu di video ini. Ini sulap yang pertama kali gue lakuin. Kalian kalau mau nonton, klik aja di situ. Itu juga gue kasih tahu tutorialnya supaya kalian semangat untuk belajar sulap. Selanjutnya itu dari Delbert Emmanuel. Pertanyaannya itu, siapa yang lebih tua, Kak Yandra atau Kak Barry? Dan ini udah ada yang ngejawab. Yang ngejawab itu namanya Revizal. Dia jawab Yandra. Jadi benar, yang udah jawab itu Revizal, dia benar. Yang lebih tua itu Yandra. Gua bedanya itu gue sama Barry 13 bulan gue lebih tua. Dan itu juga kenapa di logo Abracadabra ada angka 13. Terus yang berikutnya itu pertanyaannya dari Yoga Prasetya, rizkygalau.com. Pertanyaannya itu asli atau pakai jin bro? Untuk pertama kalian ya, gue jujur, gue mau jawab pertanyaan ini. Apakah gue pakai jin atau enggak? Jawabannya, ya, gue pakai jin. Dari Arya Nur Cahya dan M. Hegel Magician. Pertanyaannya itu sama, pernah gagal main sulapnya dan gagal ngelakuin apa?
Mungkin kalau sulap gagal yang paling gue inget itu waktu gue SMA. Jadi gue pernah sulapnya itu lompat dari lantai 3, dan harusnya kalau sulapnya itu berhasil gue nggak mengalami cedera apapun, sehat walafiat. Tapi kenyataannya justru tulang punggung gue retak dan gue sempet diopname seminggu. Pemulihannya atau recovery-nya itu sampai sebulan. Dan itu pas gue sulap yang gagal itu di videoin sama temen gue, masih ada videonya. Terus yang berikutnya itu dari Daniel Octavianus, Rated R. Vanuel, Muhammad Yasin, dan Abian King 73. Apa motivasi kalian menjadi pesulap? Motivasinya itu karena kita dengan sulap itu kita bisa menghibur orang, terus habis itu bikin orang jadi seneng. Setiap kita habis selesai sulap, waktu orang-orangnya itu bereaksi, misalnya mereka seneng atau mereka gembira ngeliat sulapnya, itu yang bikin kita ada kepuasan tersendiri gitu. Terus habis itu yang berikutnya dari Jazz Jazz EMM. Pertanyaannya itu, suka duka jadi pesulap apa bang? Dari sukanya dulu kali ya. Sukanya itu kayak yang tadi tuh, kita bisa dengan menunjukkan sulap kita bisa menghibur orang, terus bisa dapat teman, terus habis itu ya punya keunikan untuk ditunjukkan ke orang gitu sukanya. Terus habis itu kalau dukanya, ini banyak yang bilang sulap itu penipu. Oke, jadi penanyanya itu Yasti Prameswari. Pertanyaannya itu, kakak tinggal di mana? Jadi gue sama Bari sama, tinggalnya di rumah yang sama, di daerah Pondok Aren, di dekat-dekat Bintaro pokoknya, di daerah Tangerang. Pertanyaan berikutnya dari Reza GT, Bagas Sarendra, Ahmad Faiz, Abirama Putra, Yeremi Kurniawan. Pertanyaan itu, bang, gue mau tanya, abang nggak bikin tutorial sulap? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kenapa kita nggak bikin tutorial sulap? Bukan karena kita pelit ilmu. Jadi gini, kalau yang kalian harus tahu, sulap itu punya kode etik. Jadi coba kalian search kode etik sulap di Google. Yang paling pertama itu dilarang membocorkan rahasia. Nah, tutorial sulap itu sebenarnya kebanyakan malah, sekarang kan udah banyak nih channel sulap-sulap YouTube, channel sulap di YouTube yang baru-baru. Nah, kebanyakan mereka ngasih tutorial. Tapi sebenarnya ada tutorial yang melanggar kode etik. Kalau kita ngasih tutorial itu sama aja membocorkan trik. Dan itu merugikan pesulap-pesulap lain yang udah bikin triknya. Jadi kalau kalian lihat channel sulap yang baru-baru ini muncul, yang isinya tutorial semua, sebagian besar tutorial, berarti ya dia bukan pesulap. Never show anyone. They'll beg you and they'll flatter you for the secret, but as soon as you give it up, you'll be nothing to them. You understand? Nothing. The secret impresses no one. The trick you use it for is everything. Kalian bisa nonton film The Prestige, itu isinya tentang sudut pandang dari pesulap. Jadi betapa pentingnya trik atau rahasia permainan sulap itu. Nggak sembarangan kita bisa ngasih tutorial. Gue pernah bikin video tutorial sulap, yang gue kasih tutorialnya di video itu juga. Jadi ada yang komen dari Febrian Bagus, dia bilang, gue pernah nyobain trik ini, tapi sialnya cewek yang jadi target gue pernah lihat video ini. Gue saranin, cewek-cewek please jangan lihat video ini, kasihan cowok Jonas kayak gue. Nah, ini buktinya kan kalau kita memberikan tutorial di YouTube itu sangat nggak efektif, karena nanti juga yang kalian ajak main bisa jadi udah nonton video ini. Kenapa kita bikin video tutorial itu harus mengikuti syarat-syarat tertentu ya? Karena itu supaya cuman orang-orang yang serius saja belajar sulap yang bisa nonton video tutorialnya. Bagi kalian yang mau belajar, yang serius belajar, kita juga mau membagikan ilmu kepada kalian. Kita lagi bikin sekolah sulap yang kita udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi sekarang masih dalam proses. Oh iya, kalian bisa add line kita. Ini ID-nya gue tulis di bawah dan di deskripsi juga. Di situ nanti kita ngasih info-info kalian tentang perkembangan sekolah sulapnya. Jadi bagi kalian yang tertarik bisa add dan bisa tanya-tanya juga di situ. Kemudian berikutnya dari Idara Squad Merah Putih dan Rama Yuda Agustian. Pertanyaannya itu, bang, kenapa saat main sulap tangannya kadang-kadang keluar asap? Oke, jadi emang di beberapa video pas kita sulap itu tangan dari gua atau Bari itu
keluar asap, dan gue cuma bisa jawab itu adalah bagian dari sulapnya. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu lebih lanjut kenapa itu, karena justru malah membocorkan cara sulapnya itu sendiri. Yang berikutnya itu bukan pertanyaan, itu komen dari Arya Satya. Say hi buat Jogja dong kak, dan panggil namaku Arya dan temen aku Altaf. Berharap pengen jadi pesulap, please kak, aku ngefans banget. Hai Arya, hai Altaf, semoga nanti bisa jadi pesulap ya. Pertanyaan berikutnya dari Fat Magician Surgeon. Pertanyaan itu, gimana cara timnya dapat duit hanya dengan sulap? Nah, ini kita itu sebenarnya Abrakadabro itu udah temen dari lama, udah dari SD, temen SD. Jadi kita masing-masing punya hobi sendiri, kayak misalnya gue sama Yandra kan suka sulap, terus Yuda, Prima, Aji itu suka videografi. Kebetulan banget ada YouTube kan, jadi kita bisa menyalurkan karya kita lewat YouTube. Jadi karena passion sebenarnya. Sebenarnya passion itu kalau kita tekunin terus itu akan menghasilkan ya bisa dapat duit dari situ. Contohnya kayak dari project, dari manggung, ya dari YouTube juga. Oke, sekian video Q&A untuk kali ini. Sorry kalau ada pertanyaan yang belum kejawab. Nanti mungkin lain kali akan kita jawab di video yang kayak gini juga. Kita minta bantuannya untuk kalian untuk share video Abrakadabro, karena itu sangat membantu untuk berkembangnya channel ini. Bisa kalian share lewat media sosial kayak Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bisa juga kalian kasih tahu aja ke teman kalian tentang channel Abrakadabro ini. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Simsalabim, Abrakadabro.